Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sahabatku bersama saya Sapri Hanis PD. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pilihan statis untuk bagian ketiga untuk materi fisika SMA kelas 11. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa konsep di pilihan statis, yaitu materi tegangan permukaan, kemudian gejala meniskus, kemudian gejala kapilaritas, serta viskositas. Oke, sebelum kita masuk ke konsepnya, saya ingin tunjukkan dulu video berikut. Perhatikan bagus-bagus. Sorry. Oke, kita lihat. Ada sebuah silet yang terapung di atas permukaan air. Tidak pakai magic, memang benar-benar ini silet bisa terapung di atas permukaan air. Jadi bisa kita lihat ada silet, bisa juga dengan menggunakan uang koin yang tipis juga bisa terapung di atas air. Dan beberapa contoh termasuk juga adalah jarum. Jarum juga bisa terapung di atas air. Dan ada beberapa serangga kecil itu bisa hinggap di atas permukaan air. Itu merupakan contoh dari beberapa contoh dalam kehidupan sehari tentang adanya tegangan permukaan. Jadi peristiwa tadi menunjukkan adanya tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan saat cair untuk menegang. Akibatnya permukaan saat cair seperti memiliki suatu lapisan elastis. Nah, kayak tadi itu kita lihat bahwa seperti seakan-akan ada pelapisnya sehingga silet itu bisa terapung di atas permukaan saat cair. Nah, tegangan permukaan diakibatkan oleh adanya kohesi. Partikel-partikel permukaan saat cair ditarik oleh partikel di samping dan di bawahnya, tetapi tidak ditarik oleh partikel di atasnya. Jadi kohesi adalah gaya tarik antara partikel-partikel yang sejenis. Nah, akibatnya timbul resultan gaya yang mengarah ke bawah yang bekerja pada permukaan saat cair. Resultan ini menyebabkan sehingga saat cair seakan-akan tertutup oleh selaput yang tipis. Inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Nah, kita lihat ada sebatan jarum yang ada fotonya, ada sebatan jarum yang bisa terapung di atas permukaan air. Kira-kira berapa besar tegangan permukaan yang bekerja pada jarum tersebut? Jadi besarnya tegangan permukaan gamma sama dengan F per L, F sama dengan gaya, kemudian L adalah panjang permukaan dan gamma adalah tegangan permukaannya. Nah, ada gambar lagi sebelahnya peristiwa di mana ada kawat yang kawat ini bisa bergerak naik turun ini. Kita lihat ini ada kawat kawat berbentuk huruf U. Kemudian ada lagi kawat sebelah sini, kemudian kawat ini bisa bergerak naik turun, kemudian dilapisi oleh lapisan sabun. Ini juga termasuk bentuk daripada hukum tegangan permukaan. Nah, besarnya tegangan permukaan untuk benda yang seperti ini menggunakan lapisan sabun, gamma sama dengan W per 2L. Jadi ini ada faktor W, berat kawat ke bawah ini dipengaruhi oleh berat kawat. Kemudian ada panjangnya juga, panjang kawat. Kemudian ada faktor 2, angka 2 ini, koefisien 2 menunjukkan bahwa permukaan lapisan sabun depan dengan belakang. Makanya ada angka 2W per 2L. Oke, contoh soal untuk tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan juga ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jarum sepanjang 5 cm terapung di atas permukaan air. Nah, jika massa jarum 1 gram, berapakah tegangan permukaan air yang mengenai jarum tersebut?
Nah, diketahui panjangnya adalah 5 cm, dirubah ke meter 0,05 meter, kemudian 1 gram menjadi 0,01 kg dan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Berapa tegangan permukaannya atau gammanya? Gamma sama dengan F per L, F-nya kita ganti dengan M kali G, M kali G per L berarti M-nya 0,01 kali 10 per 0,05. Ini L-nya 0,05, M-nya 0,01, G-nya 10. Oke, berarti gamma sama dengan 0,01 per 0,05. Ini habis nolnya 1, sama-sama habis nolnya 1, tinggal 0,01 per 0,05 atau 0,2 Newton per meter. Yang bisa ditekan permukaan yang mengenai jarum adalah 0,2 Newton per meter. Kita masuk ke gejala meniskus. Gejala meniskus adalah kelengkungan permukaan zat cair dalam tabung dinamakan dengan meniskus. Di mana meniskus kita lihat ada dua jenis, ada meniskus cembung dan ada meniskus cekung. Meniskus cembung itu ada pada raksa, di mana air raksa dalam tabung itu permukaannya berbentuk cembung. Ini. Kenapa dia cembung? Karena gaya tarik antara raksa dengan molekul kaca itu lebih besar daripada gaya tarik antara raksa dengan gaya tarik antara molekul raksa dengan raksa itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik antara raksa dengan kaca. Jadi kohesinya lebih besar daripada adesinya. Sehingga dia membentuk lapisan permukaan cembung di bagian tengah. Sedangkan meniskus cekung itu kita lihat pada permukaan air. Jadi permukaan air dalam tabung tidak rata tapi membentuk cekung ke bawah begini. Bentuk cekung ke bawah. Nah, ini modelnya. Jadi kalau kita tumpahkan air dalam gelas, lihat permukaan gelasnya, jangan langsung diminum saja, tapi lihat dulu di pinggirnya. Ternyata bagian pinggirnya itu dia melengkung ke atas, ada disebut dengan meniskus cekung. Kenapa ini bisa terjadi? Permukaan air dalam tabung kaca itu berbentuk cekung karena gaya tarik antara partikel air dengan kaca itu lebih kuat dibandingkan antara partikel air dengan air, atau adesinya lebih besar daripada kohesinya. Jadi gaya tarik, saya ulangi bahwa gaya tarik antara air dengan kaca itu lebih kuat dibandingkan antara gaya tarik antara air dengan air. Sehingga dia membentuk permukaan yang cekung di dalam tabung kaca. Kita masuk ke kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Ini disebut dengan gejala kapilaritas. Nah, ada dua jenisnya. Jika sudut kontaknya kurang dari 90, maka zat cair dalam pipa kapiler itu akan naik. Yang ini contohnya. Jika sudut kontak di pinggir sini itu kurang dari 90, misalnya pada air tadi, maka permukaan fluida dalam tabung pipa kapiler ini akan naik di tengah. Jika sudut kontak di pinggirnya 90 derajat. Sebaliknya, jika sudut kontak lebih besar daripada 90, maka permukaan zat cair dalam pipa kapiler akan turun, melebihi dari permukaan fluida di luar pipa kapiler tadi. Misalnya pada merkuri, kalau ini pada air. Itu adalah gejala kapilaritas. Jadi peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, ini beberapa gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Nah, ini bermanfaat ini untuk kita. Jadi naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Kemudian pengisapan air dan unsur hara oleh tumbuhan melalui pembuluh pengangkut berupa silin dan ploy. Jadi ini dua contoh yang merupakan contoh kapilaritas yang menguntungkan. Nah, sebaliknya adalah naiknya air melalui dinding rumah pada waktu musim hujan. Jadi merembesnya air di pinggir-pinggir rumah di bagian bawah tembok itu termasuk juga kapilaritas, hanya kapilaritas yang merugikan. Nah, berapa besar kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler? Nah, ini menggunakan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Di mana H adalah kenaikan atau penurunan permukaan fluida, baik itu turun maupun naik. Kemudian theta adalah sudut kontaknya berapa derajat, kemudian R adalah jari-jari pipa kapiler.
kemudian massa jenis rho sama dengan massa jenis fluida atau cairnya, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Nah, contoh soal untuk gejala kapilaritas, perhatikan bagus-bagus. Pipa kapiler berdiameter 0,9 mm dimasukkan ke dalam alkohol 20 derajat Celcius, di mana massa jenis alkohol 800 kg per meter pangkat 3. Jika sudut kontak adalah 45 derajat dan tegang permukaannya adalah 0,023 Newton per meter, berapakah tinggi alkohol dalam pipa, di mana gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, kita tuliskan apa yang diketahui dalam soal. Diameternya adalah 0,9 diameter pipa, tapi yang kita butuhkan adalah jari-jari. 0,9 mm dirubah ke jari-jari bagi duanya 0,45 mm. Oke, atau 0,00045 meter. Ini miliar pangkat 10 pangkat minus 3. Tambahkan nolnya jadi 4. Tadi 1 jadi 4, 0,0045 meter. Kemudian massa jenis alkohol 800 kg per meter pangkat 3. Sudutnya adalah 45 karena yang dibutuhkan adalah cos theta. Cosnya berarti cos 45 adalah 0,7 dan tegang permukaan adalah 0,023 Newton per meter. Ditanyakan berapa ketinggian permukaan alkohol dalam pipa. Oke, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. 2 gammanya tegang permukaannya 0,023 kali cos 45 0,7, massa jenis 800, G-nya 9,8, jari-jari pipa adalah 0,0045. Ini kita kalikan semua di atas, berarti H ini bukan gamma. H sama dengan 0,00322 dikalikan semua ke atas, kemudian dikalikan jadi bawah sama dengan 3,528. Berarti H-nya sama dengan 0,009 meter atau H sama dengan 9 mm. Jadi tinggi alkohol dalam pipa kapiler adalah setinggi 9 mm. Kita lanjut ke viskositas. Konsep viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Nah, pada beberapa merek oli, pada kemasan oli biasa tertulis SAE, Society of Automated Engineers, yang berbeda-beda pada setiap merek pelumas atau oli. Saya mengindikasikan kekentalan atau viskositas pada suatu fluida. Nah, ini kita lihat beberapa tabel koefisien viskositas beberapa fluida. Ini ada air pada berbagai tingkatan suhu juga berbeda koefisien viskositasnya atau etanya. Kemudian ada darah sebesar 4,0, plasmanya 1,5. Kemudian etil alkohol ini di pangkat 9 ini ya. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 9. Ini adalah tabel koefisien viskositas pada beberapa fluida. Jadi air, plasma darah, etil alkohol, oli mesin, gliserin, udara, hidrogen, dan uap air. Itu. Nah, apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan P dalam satu fluida yang kental, itu akan mengalami gaya gesek. Besarnya gaya geseknya adalah F sama dengan K kali eta kali V. Jadi K adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris bendanya. Jadi bentuknya seperti apa, maka konstantanya akan berbeda-beda. Kemudian eta adalah koefisien viskositas, kemudian V adalah kecepatan benda dalam fluida yang biasa disebut dengan kecepatan terminal atau terminal velocity. Berdasarkan perhitungan laboratorium oleh Sir George Stokes pada tahun 1845 diperoleh untuk benda yang berbentuk bola, nilai K-nya konstantanya 6pi kali R. Karena berbentuk geometrisnya bola berarti 6pi kali R. Sehingga kita masukkan persamaan di atas, P, K-nya kita ganti 6pi kali R, eta kali V. Ini. Oke. Apabila suatu bola yang mencapai kecepatan terminal atau terminal velocity saat dijatuhkan dalam fluida, maka besarnya kecepatan terminalnya adalah V sama dengan 2R pangkat 2 kali G
rho benda kurang rho fluida per 9 eta atau koefisien viskositas di sini. Eta di sini. Di mana P adalah kecepatan terminal velocity, kemudian di sini eta koefisien viskositas fluida, kemudian R adalah jari-jari bola, kemudian G percepatan gravitasi, ini massa jenis benda, kemudian N adalah massa jenis fluida. Kalau ingin mengetahui berapa kecepatan terminal bola atau dalam fluida. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk viskositas. Sebuah bola yang massa jenisnya 6,36 per cm pangkat 3 berdiameter 2 cm jatuh ke dalam gliserin yang massa jenisnya 5,10 kg per meter pangkat 3 dengan koefisien viskositas 1,4 Pascal sekon. Nah, jika gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2, tentukan kecepatan terminal bola tersebut atau terminal velocity-nya berapa. Diameternya 2 cm, dirubah ke jari-jari berarti R-nya adalah 1 cm. 1 cm berarti dirubah ke meter adalah 0,01 meter. 0,01 meter. Massa jenis fluida 5,10 berarti 5100 kg per meter pangkat 3. Massa jenis benda 6,36 gram per cm pangkat 3 dirubah ke kilogram menjadi 6360 kg per meter pangkat 3. Kemudian koefisien kekentalan 1,4 Pascal sekon. 1,4 Pascal sekon. Kemudian gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, ditanyakan kecepatan terminal velocity V sama dengan 2R pangkat 2 kali G per 9 eta dalam kurung rho massa jenis benda kurang massa jenis fluida. Massa jenis benda dikurang massa jenis fluida. Kita masukkan nilainya 2, kemudian jari-jarinya 0,01 pangkat 2 kali G 9,8, kemudian 9 kali etanya koefisien viskositas 1,4, ini massa jenis bendanya 6360, massa jenis fluidanya 5100. Oke, kita kalikan. Ini pangkat 2 kan dulu, pangkat 2 kan. Ini hasilnya. Kemudian dikurangi. Yang dikurangi 6360 dikurang 5100 dapat 1260. Oke. Kemudian dikalikan lagi di atas ini, baris yang di atas dikalikan semua. Ini hasilnya 2 kali 0,0001 kali 9,8, ini hasilnya per 12,6 dikali 1260. Berarti hasilnya adalah 2,4696 per 12,6 dapat 0,2 meter per sekon. Jadi kecepatan bola dalam gliserin itu sebesar 0,2 meter per sekon. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, and subscribe. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.